saya Mulia Nur Rahma dari jurusan Pendidikan Biologi 34 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan membahas tentang diksi atau pilihan kata. Kita lebih jauh membahas tentang diksi, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat atau selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, pilihan kata, ungkapan kata, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian diksi, yaitu makna, denotasi, konotasi, sinonim, hononim, dan antonim, serta kata khusus dan kata umum. Untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual, makna pada kalimat denotatif tidak mengalami perubahan makna. Denotasi memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, makna sesuai apa adanya, yang kedua, makna sesuai dengan hasil observasi, dan yang ketiga, makna yang langsung menunjukkan pada acuan dasar atau makna dasar. Contoh kalimat denotatif yaitu ular, kadal, biawak adalah beberapa jenis hewan reptil yang berdarah dingin. Nah, dari contoh kalimat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat ini adalah kalimat denotatif, karena kalimat ini sesuai dengan hasil observasi dan apa adanya. Konotasi adalah makna denotasi yang mengalami perubahan. Konotasi memiliki 2 ciri, yaitu yang pertama, tidak memiliki makna sebenarnya, dan yang kedua, makna konseptual sebagai makna tambahan. Contoh kalimat konotatif yaitu keberhasilan instan membuatnya melupakan negara. Nah, dari contoh kalimat ini kita melihat ada 2 kata yang asing, yaitu melupakan negara. Di sini kalimat melupakan negara yaitu kalimat yang tidak memiliki arti sebenarnya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat ini adalah kalimat konotatif. Sinonim adalah satu kata yang memiliki makna yang akan membahas tentang sinonim yang sama maknanya. Contohnya, sudah dengan telah, sebab dengan karena, amat dan sangat. Meskipun demikian, penggunaannya harus tepat, karena bahasa Indonesia memiliki prinsip baku dan prinsip ilmiah. Misalnya, pada kata sudah yang bersinonim dengan telah, keduanya bisa saling menggantikan. Namun, kata telah tidak sesuai dalam karya ilmiah, karena kata telah memenuhi prinsip ragam populer dan bukan ragam ilmiah. Selanjutnya saya akan membahas tentang sinonim yang hampir sama maknanya. Contohnya yaitu kata untuk dengan kata buat, kata kasih dengan kata sayang, kata mati, wafat, meninggal, gugur, dan kata tewas. Kita dapat mengambil contoh dalam penggunaan kata mati yang bersinonim dengan kata meninggal, wafat, gugur, maupun tewas. Secara makna, sinonim ini memiliki makna dasar mati. Namun, distribusinya pada masing-masing kalimat kata tersebut tidak dapat saling menggantikan. Contohnya yaitu yang pertama, banyak ayam mati karena wabah flu burung. Contoh yang kedua, pria itu meninggal karena serangan jantung. Contoh yang ketiga, Presiden Soekarno wafat pada tahun 1973. Contoh yang keempat, banyak patriot yang gugur pada saat pertempuran. Dan contoh yang terakhir, dalam kecelakaan kereta api itu ada 5 orang tewas.
Itulah contoh dari kata sinonim yang hampir sama maknanya. Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya dengan kata lain, namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya yaitu, nasib petani apel di Malang itu sungguh malang. Akibat kecerobohannya, ia gagal panen tahun ini. Nah, dari contoh kalimat tersebut terdapat dua kata Malang, namun kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Di mana kata Malang yang pertama memiliki makna nama kota, sedangkan kata Malang yang kedua memiliki makna nasib buruk. Homonim sendiri terbagi menjadi dua, yaitu homofon dan homograf. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang homofon. Homofon terdiri dari dua kata, yaitu homo yang berarti sama dan fon yang berarti bunyi atau suara. Dan dapat diartikan homofon adalah suatu kata yang memiliki pelafalan atau bunyi yang sama, namun berbeda dalam segi tulisan maupun maknanya. Contohnya yaitu pada kalimat pertama, pencuri yang ditangkap itu dikeroyok massa, dan contoh kalimat yang kedua, masa indah itu kini telah sirna. Nah, pada dua kalimat di atas terdapat kata masa dan masa yang jika dilafalkan akan sama, namun berbeda dari segi tulisan maupun maknanya. Tulisan atau ejaan pada kalimat masa yang pertama yaitu MASSA, sedangkan tulisan atau ejaan pada kalimat yang kedua yaitu MASA. Begitupun dengan maknanya. Makna dari massa pada kalimat pertama menunjukkan orang banyak atau masyarakat, sedangkan makna kata pada masa di kalimat kedua menunjukkan waktu. Nah, kita beralih ke homograf. Homograf terdiri dari dua kata, yaitu homo yang berarti sama dan graf yang berarti tulisan. Dan dapat diartikan homograf adalah suatu kata yang memiliki tulisan yang sama, namun tidak dengan pelafalan maupun maknanya. Contohnya yaitu yang pertama, ayah membeli apel sebagai oleh-oleh untuk kakek. Dan contoh kalimat yang kedua, apel pagi ini dipimpin oleh kepala rumah sakit. Nah, pada dua contoh kalimat tersebut terdapat kata yang jika dituliskan terlihat sama, namun memiliki pelafalan maupun makna yang berbeda, yang dimana pelafalan pada kalimat yang pertama yaitu apel yang menunjukkan buah, sedangkan pelafalan dan makna pada kalimat yang kedua yaitu apel yang menunjukkan upacara ataupun di lapangan. Antonim adalah salah satu kata yang memiliki arti yang berlawanan atau bertentangan dengan kata yang lainnya, atau biasa disebut dengan lawan kata. Antonim terbagi menjadi 5, yaitu antonim kembar, antonim majemuk, antonim gradual, antonim hierarkis, dan antonim relasional. Pertama-tama saya akan membahas tentang antonim kembar. Antonim kembar adalah salah satu jenis antonim yang melibatkan dua kata. Contohnya yaitu hidup bertentangan dengan mati, tertawa bertentangan dengan menangis atau bersedih, bicara bertentangan dengan diam. Yang kedua, antonim majemuk. Antonim majemuk adalah salah satu jenis antonim yang melibatkan banyak kata atau lebih dari satu kata. Contohnya yaitu rumah besar itu berwarna kuning, yang bertentangan dengan rumah kecil itu berwarna merah. Dan contoh yang kedua yaitu motor itu bagus sekali, dan bertentangan dengan motor itu jelek sekali. Antonim yang ketiga yaitu antonim gradual. Antonim gradual adalah salah satu jenis antonim yang mempunyai tingkatan dalam perlawanan atau pertentangannya.
Contohnya, rumah sederhana bertentangan dengan rumah mewah. Mobil sederhana bertentangan dengan mobil mewah. Sepatu baru bertentangan dengan sepatu lama. Antonim yang keempat yaitu antonim hierarkis. Antonim hierarkis adalah salah satu jenis antonim yang katanya dalam posisi bertingkat. Contohnya, Januari bertentangan dengan Februari, Maret bertentangan dengan April, dan Mei bertentangan dengan Juni. Dan antonim yang terakhir yaitu antonim relasional. Antonim relasional adalah salah satu jenis antonim yang kedua katanya saling berhubungan atau saling berkaitan satu sama lain. Contohnya yaitu suami bertentangan dengan istri, tua bertentangan dengan muda. Contoh kalimat antonim yaitu tinggi. Tembok itu tinggi sekali hingga sulit untuk dipanjat. Dan pendek. Pohon mangga itu lumayan pendek, jadi lumayan bisa dipanjat. Itulah contoh dari kata antonim. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal, sedangkan kata khusus adalah kata yang sempit dan terbatas ruang lingkupnya. Namun, penggunaan kata-kata umum pada tataran tertentu dapat mengaburkan makna. Sebaliknya, penggunaan kata-kata khusus akan memperjelas makna. Kita mengambil contoh dengan kata melihat. Kata melihat adalah contoh kata umum dan dapat kita menyimpulkan beberapa kata-kata khusus yaitu menonton TV, menatap wajah, menentang matahari, menyaksikan pertandingan, dan masih banyak yang lainnya tentang kata khusus. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.